Misteri Jembatan Kanor Rengel. Dimas Diajeng dan Netralis, masih ingatkah dengan peristiwa perahu terbalik yang terjadi di penyeberangan desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Tuban beberapa waktu lalu? Ya, di balik tenggelamnya perahu tradisional itu, ternyata di sekitar lokasi kejadian muncul cerita-cerita mistis yang menyelimuti peristiwa naas itu. Saat tim Netra Channel berkunjung ke lokasi kejadian beberapa waktu lalu, tak sedikit warga yang membicarakan terkait mitos di balik tenggelamnya perahu penyeberangan di Sungai Bengawan Solo. Sejumlah warga menduga-duga, benarkah pembangunan jembatan Kanor Rengel itu ada kaitannya dengan perahu tenggelam? Ikuti penelusuran tim Netra Misteri untuk Anda. Cerita ini berawal saat 3 hari sebelum peristiwa mistis itu terjadi. Seorang warga yang biasa menaiki perahu di penyeberangan Sungai Bengawan Solo itu menuturkan pengalamannya yang membuatnya trauma 3 hari sebelum menaiki perahu yang sama itu. Salah satu warga Bojonegoro kepada Netra Misteri menuturkan, 3 hari sebelum kejadian, ia sempat memiliki firasat tidak baik saat menaiki perahu naas itu bersama anak dan istrinya. Tiba-tiba perahu yang ditumpangi dari Tuban menuju wilayah Bojonegoro itu sempat berputar-putar 2 kali saat berada di tengah-tengah Sungai Bengawan Solo. Irwan dan istrinya sempat merasa takut dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Irwan kemudian berpesan kepada pengemudi perahu yang ia ketahui sudah tua itu agar berhati-hati karena ia tidak bisa berenang. Pengemudi perahu tua itu lantas mengatakan, "Anda tidak perlu takut, yang tenang dan jangan tegang." Saat perahu berputar-putar, sang pengemudi sempat menaikkan baling-baling agar perahu melaju dengan mengikuti arus air. Setelah arus tenang, baling-baling perahu kemudian kembali diturunkan ke air. Firasat Irwan ternyata benar. 3 hari setelah ia merasakan pengalaman tidak mengenakan itu, perahu tradisional yang biasa ia tumpangi tenggelam saat berada di tengah-tengah Sungai Bengawan Solo. Belasan penumpang dan sejumlah motor turut tenggelam dan terseret arus sungai. Beruntung 10 penumpang selamat, namun penumpang lainnya belum ditemukan. Halo, hari Minggu lalu. Hari Minggu ya? Ya, sebelum kejadian itu sebelum ya? kejadian Kan hari Rabu. Hari Rabu pun saya naik, tapi pagi harinya. Oh. Terus pas hari Minggu itu seperti apa pengalamannya? Kalau pas hari Minggu itu perahu juga sempat muter 1 kali putaran, 2 kali putaran, tapi sebelum memutar mesinnya itu diangkat balik-baliknya. Setelah diangkat, dia menunggu terkendali dulu, mesin ke arah barat baru dinyalakan lagi. Jadi ngikuti arus gitu ya? Ya, mengikuti arus. Itu pas dari mana ke mana? Kalau saya dari Tuban ke Bojonegoro. Berarti yang mengemudikan yang kemarin jadi korban yang tua, saya juga kurang paham entah itu apa siapa, tapi yang jelas yang lebih tua. Sana sempat menyampaikan apa itu ke pengemudinya? Ya saya cukup bilang perlahan-lahan karena saya juga nggak bisa renang. Nah, terus was-was gitu ya? Saya was-was, terus pengemudinya bilang yang tenang, yang penting jangan tegang, jangan bingung, Jangan panik gitu ya? jangan panik gitu. Itu pas sama siapa saja itu sama? Saya bersama keluarga, anak dan istri. Naik motor?
Ya, naik motor. Saat itu penumpang penuh sama juga atau gimana? Penuh, Penuh ya. sama penuh. 20 orang? Sekitaran kurang lebihnya. Tapi biasa nyebrang seperti itu sudah biasa ya. Kalau saya pribadi sudah terbiasa karena pekerjaan saya kan ada di Rengel sini. Cuman kalau bersama keluarga baru hari itu Minggu. Kemarin jalan-jalan saya. Irwan berpesan kepada siapapun yang hendak bepergian maupun akan menaiki perahu, hendaknya berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar selalu diberi kelancaran selama di perjalanan dan selamat sampai tujuan. Sementara itu pemirsa, di lokasi kejadian, tim Netra Misteri mendengar adanya desas-desus terkait cerita mistis di balik tenggelamnya perahu. Seminggu sebelum terjadi peristiwa itu, menjelang maghrib, saat senja kala dan langit menjelang gelap, sejumlah warga melihat adanya kereta kencana yang turun dari tanggul sungai sebelah barat, lalu menuruni bibir sungai dan kemudian masuk ke dalam sungai terpanjang di Pulau Jawa itu. Warga tidak melihat betul siapa yang mengemudikan kereta kencana itu. Namun sambil merinding ketakutan, warga memastikan bahwa yang mengemudikan kereta kencana itu sesosok perempuan cantik dan rambut panjang tergerai saat diterpa hembusan angin senja menjelang malam. Warga yang melihat kejadian aneh itu langsung berdoa agar tidak terjadi sesuatu setelah peristiwa aneh itu. Bahkan warga sampai terdiam membisu begitu mengetahui peristiwa aneh yang baru saja dilihatnya itu. Kereta kencana dengan sesosok perempuan cantik terjun ke dalam sungai Bengawan Solo. Siapakah perempuan cantik itu? Warga menduga perempuan cantik itu adalah makhluk halus yang muncul dengan maksud memberitahu warga bahwa sesuatu hal akan terjadi. Namun warga hanya bisa menduga-duga peristiwa apa yang bakal terjadi nanti. Namun peristiwa yang baru saja dialami warga itu sempat membuat warga ketakutan akan terjadinya bencana besar. Warga pun sempat dibuat merinding setelah melihat kereta kencana secepat kilat itu terjun ke dalam air sungai Bengawan Solo. Tak sempat 1 menit pun, hanya hitungan detik, warga pun tak sempat merekam peristiwa langka itu karena terdiam menyaksikan peristiwa sekali seumur hidup. Dimas Diajeng dan Netralis, siapakah perempuan cantik itu? Apakah ini sesuatu pertanda bahwa akan terjadi musibah? Ada cerita mistis yang juga menyelimuti peristiwa tenggelamnya perahu naas itu. Salah satu keluarga korban yang berada di lokasi kejadian menuturkan bahwa sehari setelah perahu tenggelam, dia bermimpi bertemu korban yang saat itu belum ditemukan dan mengatakan ia minta pulang karena kedinginan. Benar saja, salah satu korban itu lalu muncul dan ditemukan tim SAR pada pagi harinya. Keluarga korban yang lainnya juga mengaku didatangi anggota keluarganya yang masih hilang. Beberapa hari kemudian, setelah perahu tenggelam, salah satu anggota keluarga yang masih belum ditemukan itu juga berpesan lewat mimpi bahwa ia pergi jauh sekali dan tak akan kembali lagi. Perahu tenggelam itu gimana Bu ceritanya? Langsung saya kiri kan langsung lebur. Oh, jadi yang wilayah belakang gitu. Itu dari mana mau kemana? Dari sini mau ke sana. Dari
Rengol sini mau ke Bojonegoro gitu ya. Itu ada berapa orang tahu? Kalau perkiraan orang ya nggak tahu Pak, posisi kan udah di sebelah sana kan saya kan lagi datang dari rumah mau ke sini kan masuk warung. Baru mau buka warung ini. Itu jam berapa? Pak? Kira-kira setengah 10. Yang teriak-teriak itu ibu ya? Iya. Apa? Kita tolong gitu. Kalau itu ya. Pemirsa, peristiwa tenggelamnya perahu di Sungai Bengawan Solo itu masih meninggalkan tanya hingga saat ini. Ya, tanya yang tak terjawab. Kemana perginya orang-orang yang tak ditemukan itu? Pemirsa, berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum kita melakukan sesuatu atau saat akan bepergian keluar kota, agar selama dalam perjalanan kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari malapetaka. Dimas Diajeng, tunggu episode selanjutnya dari kami, Netra Misteri.